Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok tentang program CSR pada PT Timah Tbk dengan anggota kelompok Firia Nabila, Mirawati, Muhammad Najib Al-Fikri, dan Nadia Sakinah Amelia. Nah, PT Timah Tbk didirikan pada tahun 1976 sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan operasi yang tersebar luas dari berbagai wilayah tambang di Indonesia. Perusahaan ini tidak hanya dikenal karena skala produksinya yang besar, tetapi juga karena komitmennya terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. PT Timah Smart Tbk meluncurkan program CSR inovatif yang bernama Timah Smart Village 2025 untuk memberdayakan desa-desa sekitar wilayah operasionalnya. Program ini meningkatkan akses teknologi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, fokus program ini meliputi penyediaan internet, pelatihan keterampilan digital, dukungan pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan urban rural, terus mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara. Nah, untuk analisis SWOT program ini memiliki kekuatan dalam komitmen sosial dan lingkungan, peningkatan akses teknologi, pendidikan kesehatan, dan infrastruktur desa. Namun, program ini juga memiliki beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada sumber daya perusahaan dan hambatan implementasi di daerah terpencil. Selanjutnya ada peluang dari program ini, yaitu termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa dan pengurangan kesenjangan urban-rural, serta kolaborasi dengan pemerintah dan NGO. Nah, ancaman dari program ini mungkin muncul seperti resistensi dari masyarakat lokal, kendala geografis, dan bermacam-macam perubahan regulasi pemerintah. Selanjutnya, untuk objektif program Timah Smart Village 2025 ini bertujuan untuk menciptakan desa pintar dengan mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi digital, infrastruktur, dan pemberdayaan komunitas. Nah, program ini menyediakan internet cepat, perangkat teknologi, telemedicine, e-learning, serta teknologi pertanian pintar. Nah, selain itu, e-governance diterapkan untuk transparansi dan partisipasi masyarakat. PT Timah Tbk berkomitmen menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Selanjutnya, key message dari program Timah Smart Village 2025 yaitu Desa Cerdas Masa Depan Cerah. Ini berarti bahwa program ini bertujuan menciptakan desa yang cerdas dan terhubung secara digital sehingga membuka peluang untuk masa depan yang lebih baik dan cerah bagi masyarakat desa. Ini mencerminkan visi PT Timah Tbk untuk memberdayakan desa melalui teknologi dan pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada program ini, strategi pelaksanaan ada dua tahap, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Pada tahap persiapan dilakukan pemetaan dan analisis, lalu menyusun perencanaan strategi yang jelas dan terukur, serta kesiapan infrastruktur. Pada tahap pelaksanaan, tentu melakukan pengembangan ekosistem Smart Village melalui penggunaan platform serta literasi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Kemudian pembiayaan yang bersumber dari APBD, bantuan pemerintah pusat, CSR, perusahaan, dan lainnya. Dan melakukan monitoring serta evaluasi untuk memantau kemajuan dan kelanjutan program. Selanjutnya, ada beberapa taktik yang digunakan dalam program ini, yaitu menggunakan pemanfaatan teknologi yang tepat, penguatan tata kelola, membangun kerjasama, dan penggunaan dana efektif. Timeline pelaksanaan program ini pada Januari sampai Mei itu fokus pada penetapan tujuan dan sasaran program. Juni sampai Agustus, pemasangan infrastruktur, pelatihan masyarakat, dan implementasi solusi pintar. Pada September dan Oktober itu melakukan evaluasi, identifikasi masalah dan peluang perbaikan, dan penyesuaian strategi. November sampai Desember itu perluasan program dari desa ke desa, penambahan fitur dan layanan, dan penguatan kemitraan. Di awal 2026, itu meneruskan pemantauan bantuan teknis dan memperkuat jaringan dan kerjasama yang terlibat. Bisa dilihat perkiraan biaya untuk program Timah Smart Village 2025 itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas dan pendidikan digital, digitalisasi layanan pemerintah dan publik, serta keberlanjutan dan kemandirian program itu membutuhkan dana sebesar 10 miliar 600 juta. Program Smart Village 2025 akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa di wilayah operasional perusahaan, namun evaluasi tetap harus dilakukan. Untuk aspek positif, evaluasi yang hadir yaitu akses dan literasi TIK di masyarakat meningkat. Program ini membantu mengembangkan government dan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan desa, ekonomi kreatif dan UMKM, dan membantu membangun lingkungan yang cerdas dan berkelanjutan di desa. Sedangkan evaluasi negatif dari program ini adalah akses dan literasi TIK itu belum merata di semua desa yang menjadi sasaran program, kemudian infrastruktur TIK di desa masih belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat akan keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan dana menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Smart Village yang berkelanjutan. Program yang kedua bernama Timah Circular Eco 2025. Nah, program CSR ini bertujuan untuk menciptakan sistem bisnis yang lebih berkelanjutan melalui prinsip ekonomi sirkular. Program ini berfokus pada limbah, penggunaan kembali bahan-bahan, serta daur ulang untuk meminimalkan dampak dari lingkungan operasional perusahaan. Kedua yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, dari program CSR Timah Circular Eco ini,
memiliki potensi untuk mengurangi biaya dan mendaur ulang limbah sehingga meningkatkan keuntungan ekonomi dari PT Timah Tbk. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari program CSR Timah Circular Eco ini adalah biaya implementasinya yang tinggi. Nah, terutama dalam investasi teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, dari program CSR ini dapat membuka peluang untuk mengembangkan produk baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu hambatan atau threats, yaitu dari bencana alam seperti gempa bumi yang dapat mengganggu kegiatan operasional dari kegiatan CSR ini. Nah, yang ketiga yaitu objektif atau tujuan. Tujuan dari program CSR Timah Circular Eco 2025 ini adalah untuk menciptakan industri timah yang lebih berkelanjutan serta ramah lingkungan di Indonesia. Nah, program ini memiliki potensi untuk memberikan banyak manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Dengan komitmen dari semua pihak dan kerjasama dari semua pihak, program ini diharapkan dapat mencapai tujuannya dan membuat industri timah Indonesia lebih berkelanjutan. Kemudian yang keempat yaitu key message atau pesan kunci. Pesan kunci dari program ini yaitu kerjasama dengan pemerintah, industri, akademisi, serta masyarakat yang menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan program ini. Social mapping atau pemetaan sosial dari program ini yaitu diambil dari lingkungan masyarakat yang telah disurvei dan diriset, dan muncullah ide program ini yang terdiri dari pengurangan sampah, peningkatan nilai ekonomi sampah, dan pelestarian lingkungan, dan akan melibatkan pemerintah, komunitas atau LSM, akademisi dan peneliti, masyarakat umum, investor, serta lembaga keuangan. Ada beberapa strategi yang akan dilakukan pada program ini. Salah satunya yaitu dengan cara membangun kemitraan antara pemerintah, industri, akademisi, dan LSM untuk mendukung inisiatif ekonomi sirkular. Selanjutnya yaitu taktik atau jangka dekat. Nah, jangka dekat dari program CSR Timah Circular Eco 2025 ini yaitu audit lingkungan internal, kemudian pelatihan karyawan, kemudian pengenalan teknologi baru, pengembangan kemitraan, pengukuran kinerja, kemudian kampanye kesadaran publik, penyusunan laporan awal, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta yang terakhir yaitu konsultasi dengan stakeholder. Mengenai budget untuk persiapan pembangunan infrastruktur dan implementasi program ini memerlukan biaya kira-kira 3.310 juta rupiah. Evaluasi dari program ini memiliki dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Salah satu aspek positif dari program ini yaitu dapat berpotensi mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mengurangi pencemaran lingkungan, dan memperpanjang umur TPA. Dan contoh aspek negatif salah satunya yaitu manfaat dari program ini mungkin tidak terlihat dalam jangka pendek dan memerlukan waktu yang lama, mungkin bisa bertahun-tahun untuk mewujudkannya, sehingga bisa mengurangi semangat awal. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.